Ya, selamat pagi brother semua. Thank you ya udah datang kita di ruangan ini. Ya, kita di sini mau grup counseling, ya, konseling kelompok ya. Kita akan coba bahas satu permasalahan brother kita di sini dan kita akan coba cari solusi atau coping strateginya untuk membantu anggota yang lain ya. Gimana perasaannya hari ini gimana? Baik, sehat. Baik ya. Sehat semua ya? Sehat. Thank you ya. Nah, tapi sebelum kita mulai, saya sih berharapnya kita ada aturan kelompok yang harus kita dudukkan bersama supaya kita pegang bersama aturan itu. Boleh ya? Boleh. Oke. Boleh dari Brother Fidri, silakan. Kalau dari saya bro, tidak menyakiti perasaan tentang orang lain. Tidak menyakiti perasaan orang lain ya. Ya. Bro, Saya bro, Brother, untuk tidak menyela pembicaraan. tidak menyala pembicaraan. Thank you, Brother. Pembicaraan. Edi, Brother Ropi gimana? Tidak menggunakan isu sara. Ya, suka agama dan ras Iya, ya. betul. Ya, thank you. Brother Daniel gimana? Brother Daniel? Saya bro anonimus bro, cukup sampai di sini, tidak menyebar lah kemana-mana. Oke, apapun yang kita bahas di sini Iya. cukup di ruangan ini ya. Iya. Nggak usah lagi keluar-keluar ya. Iya bro. Dari Brother Dayat bagaimana lihat? Kalau dari saya saling menghargai, Ya, kita saling respect ya. perspektif. Siap. Oke, dari Bro Selwa. Kalau aku sih, ya dalam fokus saya bro. Fokus ya. Ya, kita fokus ya. Jangan pikiran kemana-mana ya. Fokus saya dengan masalah ini. Oke, thank you. Semua udah kita pegang. Jadi sudah kita bahas apa menjadi aturan. Jadi kita pegang bersama ya. Boleh ya? Boleh bro. Oke, thank you ya. Kita lanjut ya. Nah, sebelum kita mulai, mungkin alangkah baiknya kita sebagai umat beragama kita berdoa menurut agama percaya masing-masing agar kegiatan ini bermakna dalam hidup kita. Oke, kegiatan doa menurut agama dan percaya masing-masing. Persilakan. Ya, brotherku semua ya, di sini kan kita angkat satu topik masalah ya. Nah, masalah yang saya angkat ini dari brother semua coba kita bahas nih, yaitu pengaruh nafsa dalam hubungan asmara. Ya, bagaimana pemakaian kita dulu koneksinya dengan hubungan asmara yang kita jalani, gitu ya. Oke, boleh siapa yang mau bercerita terkait ini? Ya, oke, silakan, Brother Dayat. Terima kasih. Mas semua, selamat pagi semuanya. Pagi. Aku pernah masalah dengan aku pernah kenal dengan seorang perempuan dan kami itu dekat sekitar 8 bulan. Lantaran orang tuanya tahu background saya itu mantan edik, jadi saya itu dilarang orang tuanya untuk mengenal lebih jauh tentang masa perempuan ini. Ya, jadi orang tuanya itu menstigmamu karena pemakaianmu. Iya, lantaran mereka tahu saya itu mantan edik, mantan pemakai. Oke. Terus? Jadi lantaran orang tua tahu saya mantan pemakai, jadi dipisahlah kami, nggak dibolehkan untuk bersama kembali. Oke. Jadi apa yang kamu rasakan saat itu? Ya, saya rasakan ya ada sedikit rasa kecewa. Bahwasanya saya itu memang betul-betul untuk mencintai anak dia di cancel, tidak bolehin. Ya. Kekecewaan Brother Dayat ya, ada stigma dari orang tuanya sehingga hubungan mereka tidak bisa terus berlanjut gitu ya. Ada nggak yang punya permasalahan yang sama terkait dengan ini? Ya bro. Ya, silakan. Brother Ropik. Masalah percintaannya, terutama setelah saya mengenal Nabza, memang saya pernah ada sedikit cerita nih ya, kisah hidup saya juga ya kan. Iya. Saya juga pernah jalin hubungan ini sama seorang wanita. Hubungan kami cukup lama juga, sekitar 5 tahun. Ya. Pada saat itu memang saya udah menggunakan narkoba, mengkonsumsi nafza ya. Tapi itulah lihainya saya mengelabui wanita tersebut. Terus setelah saya ingin berubah, saya ingin memperbaiki diri karena penggunaan nafza saya memang terlalu parah gitu. Kuliah saya juga hancur. Saya pun memang ditinggal orang tua. Di situ letak momen saya ingin berubah. Ya. Ketika saya ingin berubah, saya memperbaiki diri, masuk rehabilitasi. Disitulah saya
kena lagi nih masalah percintaan karena Kamu ditinggal. iya ditinggal karena kakak saya juga dekat sama dia. Ya. Kakak saya ingin jujur nih, berkata jujur sama dia. Jadi upayamu memperbaiki diri, tapi disambut malah tidak baik. Iya. Tinggalkan sama pasanganmu. Ditinggalkan sama pasangan, nggak menerima ini. Apa yang kamu rasakan? Ya rasa kecewa itu jelas pasti. Iya. Rasa sakit hati karena hubungan yang dijalani itu bukan singkat. Udah terlalu gimana ya? 5 tahun itu bukan waktu yang singkat sih. Ya, oke. Terima kasih, Brother Raufik ya. Ya, ya bro. Ya. Ada lagi? Silakan, Brother Fidli. Untuk masalah percintaan saya kemarin itu pernah juga ada hubungan sama orang cewek dari masih sekolah SMA sampai dia lanjutkan kuliah karena pekerjaan saya tuh nggak jelas, nggak tetap gitu kan, serabutan. Dari dulu pun keluarganya tahu saya konsumsi alkohol, narkoba, dengan tampilan saya pakai tato gitu lagi, orang tuanya sangat benci. Jadi, di rumah itu sering didoktrin anaknya bahwasanya itu apa kalau itu sama dia, nggak punya masa depan. Juga lah pernah saya rasakan. Jadi ketika dia memutuskan untuk bisa dengan saya, ya kecewaan itu memang besar dalam diri saya. Itulah mulai dari situ saya hancur. Ya. Jadi doktrin dari orang tua pasanganmu ya, Iya. sehingga hubungan kalian juga tidak berjalan dengan baik ya, Iya. dan pasanganmu pun menerimanya gitu ya. Oke. Tadi ada beberapa 3 brother ya. Ada lagi yang lain? Oke. Jadi 3 brother kita ini punya masalah yang sama ya, yaitu punya hubungan yang gagal, hubungan asmara yang gagal karena penggunaan zatnya ya. Tapi ada juga yang sudah berhenti penggunaan zat, tapi karena stigma dari pasangan atau keluarga dari pasangan yang membuat hubungan tetap gagal gitu ya. Nah, boleh nggak teman-teman yang lain memberikan satu coping strategy atau strategi dalam mengatasi masalah, bagaimana ketika dalam situasi seperti itu kita masih aktif menggunakan atau bahkan kita udah berhenti tapi hubungan kita gagal karena pemakaian kita? Ada nggak teman-teman bisa memberikan sumbangsi saran atau solusi itu? Siapa? Silakan. Ya silakan, Brother Silva. Iya. Sedikit kalau boleh kasih coping strategi ya, atau saran ya buat teman saya nih, Dayat, Ropi dan Fidli. Ya. Memang nggak gampang ya, kalau saya juga turut merasakan hal yang seperti itu ya. Tapi apapun ceritanya, tetap pertama kali kita memang harus berserah diri kepada Yang Maha Kuasa ya. Percaya di dalam sholat atau di doa kita itu, supaya kita itu tetap kuat teman-teman, supaya kita nggak lemah. Tetap percaya diri, jangan putus asa, semangat. Tuhan menyediakan orang yang tepat jika kita udah tahu untuk memperbaiki diri kita. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk sedikit coping strategi teman-teman. Ya, terima kasih Brother Silva. Berserah diri, memperbaiki kesalahan ya, kemudian percaya diri dan tidak putus asa tadi ya. Oke, ada lagi yang bisa memberikan coping strateginya pada teman kita yang punya masalah ini? Siapa? Oke, saya udah. Ya, silakan Brother Terima kasih Daniel. buat Dayat, Firly dan juga Ropi ya yang sudah berbagi. Ya tentunya ini pengalaman cukup yang menarik lah. Ya, kalau dari saya sih hanya bisa ngasih coping strategi. Yang pasti itu ikhlas. Kenapa ikhlas? Karena kalau tidak ikhlas kita tentang pengalaman kita yang kemarin-kemarin itu, ya tentunya kita bisa kacau balau lagi gitu. Susah. Ya, pasti kita akan menjadi lebih buruk lagi gitu. Jadi untuk saat ini ya kita kalau bisa ya fokus ya tentunya bisa mencari pekerjaan, ya, mempertahankan pemulihan ya, karena bagaimanapun juga jodoh itu nggak kemana-mana, pasti Tuhan akan memberilah yang terbaik buat kita. Mungkin itu aja kalau dari aku bro. Ya, oke. Ada lagi yang lain? Tapi Ya, silakan. tidak selalu juga ikhlas itu bisa mendapatkan apa yang kita harapkan, Pak. Jadi terkadang kita juga memaknai sih sebenarnya apa yang terjadi dalam hidup kita. Ya. Untuk mengambil kesimpulan bahwasanya harapan tetap ada di dalam diri kita. Mungkin seperti itu. Ya, saya sih
agak sedikit ganjil ya bro. Kalau kita cuma ikhlas ya. Tadi bro bilang tuh kalau jodoh gak kemana ya. Saya tertarik dengan hal itu. Toh juga kalau kita nggak percaya diri, kehilangan semangat, kita terpuruk atau pasrah itu, ya sama aja. Jodoh nggak kemana ya nggak kemana-mana juga nggak kalah jodoh tuh. Iya. Iya. Betul juga. Betul ya. Ya. Oke. Jadi mungkin harus tetap semangat lah ya, karena semangat di balik doa itu yang membuat kita tuh tersupport gitu ya kan. Jadi ada untuk pikiran untuk buka hati kepada wanita yang lain ya. Kalau hati ini juga blok, bagaimana kita kasih kesempatan wanita yang lebih baik untuk hadir di situ ya. Ya, oke. Ya, benar ya. Oke, terima kasih Bro Selwa ya, Brother Selwa. Nah, ini dua orang ini Brother Dayat, Brother Ropik, atau Brother Fidli mungkin juga merasakan apa yang kalian bisa tangkap atau bisa kalian maknai dalam diri kalian tadi yang disampaikan oleh teman-teman kita semua. Ya, silakan. Terima kasih bro. Yang saya dapat ya saya mulai belajar ikhlas. Bahwasanya saya yakin jodoh itu akan kemana dan saya akan tetap berusaha. Sampai sekarang ini saya tetap berusaha untuk mencari jodoh. Iya. Mungkin itu saja dari saya. Oke, thank you ya. Brother Fidli ada? Kalau dari saya bro, yang saya kesimpulannya saya tangkap ya mungkin satu masukan dari musyawarah tadi ya, untuk kedepannya berserah diri, memperbaiki kesalahan yang sudah pernah kita buat. Lagi pula pun kalau kita memang menunjukkan satu perubahan hal kecil itu pun harus kita buktikan dengan perbuatan, enggak hanya semua kata-kata gitu. Ini dari saya itu. Oke, thank you ya Brother Fidli. Brother Ropik gimana? Kalau saya bro ya berani mencoba lah, jangan patah semangat. Nah, karena gimana pun jodoh itu cerminan dari diri kita sendiri. Pas. Iya, iya. Oke. I like it. Ya, thank you ya. Ini saya menarik ini ya teman-teman, kalau kita bahas hubungan asmara ini pasti menarik ya. Nah, kita buat satu kesimpulan ya dari pembahasan kita ini, bahwasanya coping strategi ketika mengalami masalah hubungan asmara dengan koneksi dengan kecanduan ya. Pertama, kita harus berserah diri ya tadi, kemudian memperbaiki kesalahan yang sudah pernah kita buat, kemudian kita harus percaya diri dan tidak putus asa gitu ya. Yang kemudian ada juga disampaikan tadi teman-teman, ikhlas ya, belajar ikhlas, dan ya ikhlasnya harus dimaknai gitu, kayak kata Brother Edi, jangan hanya ikhlas tapi tidak dimaknai apa proses hidupnya ya kan. Nah, itulah beberapa hal yang harus kita bisa lakukan, implementasikan dalam diri kita ya, dari teman-teman juga ini kan. Nah, jadi kesimpulan yang bisa saya sampaikan, hubungan itu tidak bisa dipaksakan ya. Ya, karena carilah pasangan yang ya dia itu bisa menerima kita dengan apa adanya. Artinya dia bisa menerima kita, masa lalu kita kan gitu, masa sekarang kita, dan karena kita akan berhubungan dengan dia masa depan ya, bukan berhubungan dengan dia kan dengan masa lalu, tapi dengan masa depan. So tadi juga teman kita bilang, ketika kita sudah menjadi baik ya, maka kita akan ditempatkan Tuhan juga pasangan yang baik pada kita. Amin. Ya, kita percayakan itu ya. Amin. Oke, mungkin itu yang bisa kita bahas dari pembahasan kita di konseling kelompok hari ini. Saya sangat senang dengan keterbukaan dan antusias teman-teman semua ya. Kita akan bertemu di sesi berikutnya ya, dengan topik pembahasan yang lain. Terima kasih, selamat pagi. Pagi bro.